wis maunya instan, belum ada ilmu, ikut-ikutan belanja, akhirnya bingung jualnya di mana loh. Mungkin di sisi lain yang sampean ceritakan itu tidak mau berkelompok, nggak mau berkomunitas, kurang deket sama peternak-peternak lain. Jadi masalah informasi kurang. Karena rata-rata orang pinter dalam latar belakang pendidikan memang pendidikan tinggi, tapi di situ belum pernah belajar atau memahami yang namanya untuk beternak atau breeding. Itu yang paling tepat menggunakan manajemen yang mana. Nah, setelah saya baca dari artikel-artikel orang-orang pinter, kalau kita itu beternak ya harus pakai manajemen investasi. Itu nanti kita rubah ke manajemen industri kalau ternak kita sudah memenuhi syarat, dalam arti menyesuaikan dengan kemampuan kita, kemampuan kita merawat dan kemampuan tempat kita. Seandainya kita sudah punya 100, ya kita agendakanlah nanti per 1 bulan atau per 2 bulan kita jual 5 ekor. Nah, itu berapa persen untuk kebutuhan operasional kandang, berapa persen berarti kan jerih payah kita sebagai pengelola kan gitu Kang Yono. Tapi kalau masih kambing 1 jadi 6 dijual 5 ya nggak akan maju, nggak akan berkembang ternak kita. Makanya di sini sebenarnya itu simpel. Jadi orang itu yang nggak pernah istilahnya dalam artian bangkrut lah, itu orang breeding. Orang fattening bangkrut. Di Blitar ini saya kasih contoh yang real. Jadi orang-orang penggemukan fattening ikan koi, gulung tikar. Tetapi yang breeding, yang dia jual nener, jual telur, tetap produksi. Tetap jalan. Banyak petani kemitraan broiler yang gulung tikar. Tapi kenapa konvet, pokpan tetap bikin DOC? Nah, makanya saya berkaca dari situ. Kalau kita breeding, kita kelola dengan manajemen yang bagus, nggak bisa itu rugi. Nggak bisa dimonopoli ya? Nggak bisa. Karena apa yang kita produk ini adalah bahan pokok, bahan makan, Kang Yono. Bukan barang hobi loh, bahan makan. Karena kadang orang itu memandang kambing bur itu kambing hobi. Seni. Nah, kambing seni, bukan, ini kambing konsumsi. Konsumsi kok larang? Jenis bibit unggul tetap larang. Nah, karena 1 ekor bisa mengawini ratusan ekor. Kan menghasilkan produk yang banyak. Karena teman-teman kadang belum berpikir sampai ke situ. Seperti kita beli benih tanaman, entah itu jagung atau padi, berarti kita kan harus punya lahan. Makanya sampai kalau punya 1 pejantan pulgat minimal 20 betina, entah itu cross ataupun Jawa Randu. Gitu loh Kang Yono. Jadi hasilnya juga tidak instan. Tidak instan, proses. Semua itu proses. Makanya dengan proses itu kita harus belajar sambil berjalan, dalam arti memahami budidayanya bagaimana, memahami nutrisi pakannya bagaimana, memahami kesehatan ternak itu bagaimana. Jadi kalau semua itu sudah kita jalankan dengan baik, ya alhamdulillah ke depannya ya tetap berjalan dan membuahkan hasil. Jadi saya itu berangkat dari 1 ekor. Jadi kambing ini saya nggak punya, yang punya anak saya. 1 beranak 2 jadi 3. Induknya beranak, anaknya pada bunting. Kambing 1 ekor itu saya kelola 3 tahun jadi 16 ekor. Dari Jawa Randu 1 ekor. Pejantannya full blood? Enggak. Itu saya masih belum ke dunia bur. Itu masih di Etawa. Akhirnya saya jual 4 bandot. Jual 4 bandot, laku 14 juta. Baru saya berpikir, budidaya kambing ini menjanjikan.
Menjanjikan dalam arti apa? Tanpa saya rasakan selama kurun waktu 3 tahun. Saya mendapatkan uang 14 juta. Ternak saya masih 12 ekor. Nggih. Nah, baru itu saya belum mulai belajar ke crossbur. Belajar. Dulu saya ngawinkan kambing bur dari Blitar ke Malang, Kang Yono. Belum ada di sini. Nah, setelah saya ngawinkan ke Malang, saya baru punya F1. Itu berjalan lama. Baru tahun 2013 saya punya full blood. Baru tahun 2015 saya punya impor. Kan perjalanan, semua itu perlu waktu. Jadi tidak ada yang instan. Karena kita orang kecil dengan permodalan yang Minim. terbatas, adanya semangat. Makanya kalau teman-teman pemula itu pertanyaannya menurut saya juga aneh-aneh, itu wajar. Karena maunya instan, gitu Kang Yono. Nggih. Jadi kalau kita mau belajar beternak dengan benar, itu sebenarnya mudah dan itu menjanjikan menurut saya. Yang penting 3 hal itu harus kita kuasai, kita bisa. Itu yang namanya kita jadi peternak mandiri. Nggih. Mandiri dalam arti kita untuk nutrisi dan pakan kita paham. Nggih. Untuk pengembangan atau budidayanya kita paham. Nggih. Untuk kesehatan ternak kita paham. Nggih. Tidak menggunakan jasa orang lain. Nggih. Itu kalau tiga ini kita kuasai, kita itu jadi peternak mandiri. Nggih. Kalau urusan market itu belakangan. Yang penting produk kita itu memang bagus dan kualitas. Pasar akan mencari kita, bukan kita membawa ternak kita ke pasar. Laras. Nah, itu hukum pasar seperti itu, Kang Yono. Nah, terus yang saya produksi di sini, yang paling banyak ya cross, Kang Yono. Untuk produk daging. Karena itu yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat kita, dipotong. Nggih. Kalau full blood saya ya punya lah. Itu jantan impor ada 2, betina impor ada 7 ekor. Nah, itu kan sampingan. Jadi kita itu nggak main di atas. Nggih. Ya main di atas tapi sedikit lah dengan populasi sedikit. Yang kita jadikan target main di bawah, main kelas konsumsi. Kelas dagingnya. Nggih. Nah, kita kalau main di tengah nanti, wah, seneni Kang Nur aku. Nek tengahnya apa, Mbak? Seneni Kang Nur, kalau kita itu main, kalau main bawah ya main kelas potong. Nggih. Kalau kita main kelas atas ya budidaya genetik. Nggih. Kalau kita main tengah FF-an, waduh, prosesnya lama, waktu lama, biaya banyak, dijual dengan harga full blood nggak mampu, dijual dengan harga cross, kita kalah di proses. Nggih. Nah, pencetakannya makan waktu. Di situ. Karena kita bikin F5 itu perlu waktu 6,5 tahun, Kang Yono. Nggih. Kalau Laras. kita ternak mandiri ya, Mbak. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak mandiri dalam arti kita beli produk orang lain, itu sudah mahal kita beli F3, F4. Makanya di kandang saya ya ada lah F1 yang paling banyak. F2, S1, F2 banyak. F3 itu saya hanya punya 1 ekor. Nggih. F4 saya punya 1 ekor betina. Selebihnya ya full blood. Kalau nggak full blood ya cross F1, F2. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dagingnya itu tadi, Kang. Karena yang paling, maksudnya paling cepat kita jual dan itu pasti laku ya F. Karena arahnya di konsumsi. Kalau ngomongin masalah full blood ya laku, tapi itu kan nggak seperti cross. Karena itu kan hanya mungkin teman-teman yang mau upgrade dalam arti upgrade dulunya FF-an tinggi sekarang mau jantan full blood. Kan seperti itu aja. Jadi pasarnya itu ada tapi kan terbatas. Jadi makanya kita itu budidaya ternak harus punya tujuan yang terkonsep. Kalau kita ikut-ikutan waduh bahaya, Kang Yono. Seperti yang sampean ceritakan tadi, wis maunya instan, belum ada ilmu, ikut-ikutan belanja, akhirnya bingung jualnya di mana loh. Mungkin di sisi lain yang sampean ceritakan itu tidak mau berkelompok, nggak mau berkomunitas, kurang dekat sama peternak-peternak lain. Jadi masalah informasi kurang.
ngopine kurang adoh. Nah, bahasane ya Kurang ngono, Kang, kental, ya. kurang adoh. Yang benar gini loh bolong. Jadi seperti produk-produk di sini pun F-nya pun dari berbagai ras, Kang Yono. Nggih. Ada yang persilangan Senduro, ada yang persilangan Etawa, ada yang persilangan Jawa Randu. Nggih, nggih. Jadi itu nanti selera. Jadi ada temen datang, saya ngasih ngomongan atau wawasan itu langsung ada sampelnya. Nggih, laras. Turunan Senduro, turunan Ya. PE Nah, kan ini posturnya. Ya, sepilkan nanti Kang Yono. Ini Nggih. F1 Senduro. Kalau yang kepala hitam itu F1 Etawa. Etawa Kaligesing. Nah ini yang kepala coklat ini F1 dari Jawa Randu. Macam-macam. Mangke disempil. Nah, seperti itu. Jadi kalau arah kita untuk produk daging, ya itu tadi menyesuaikan aja. Seleramu ada. Nah itu ada sebelah sana kacang Bangkalan ada. Maduro. Kacang Bangkalan. Jadi kambing ras Maduro. Kambing kacang tapi warnanya putih kalau kacang Maduro. Itu beranak 2 ekor ya seperti kucing, induknya aja kecil kayak kucing. Tapi itu harus kita produksi dan kita harus punya. Jadi kalau ada pertanyaan, contoh tersedia, gitu loh Kang. Sampel ada. Jadi kita itu tidak menyesatkan peternak pemula untuk kita mengedukasi. Dalam arti kita edukasi harus langsung ada sampel. Langsung ada sampelnya. Nah ini masih usia 2 minggu saya menunggu Etawa Senduro. Tapi kelemahan dari F1 Senduro itu nanti anaknya umur 2-3 bulan belum tentu induknya birahi. Kelemahannya Etawa Kaligesing dan Etawa Senduro seperti itu. Jadi nanti birahinya agak mundur, sekitar anaknya usia 5-6 bulan baru birahi. Tapi kalau dari Jawa Randu seperti yang ini duduk ini Ayono ya, itu anaknya umur 50-60 hari birahi. Itu mboten disebabkan kali pakan, Pak. Enggak. Memang Pakan itu juga bisa mempengaruhi Kang Yono, tapi itu tidak dominan. Tidak dominan. Jadi itu yang ya dari ras, dari jenis kambing itu sendiri. Lambat. Dari jenis produksinya kambing. Lambat. Molor. Jadi reproduksinya molor. Makanya ternak niku kudu menyesuaikan karo keinginannya awake dhewe. Lek awake dhewe duwe rasa seneng karo ternak, biasanya ternak iki kopen. Nah, wong Jawa ngarani kopen. Jadi ternak iki mesti apik, produksine ya apik-apik.